القبول والغفران لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول. Ini bulan-bulan yang suci, bulannya umatnya Nabi. Mari kita menata hati, mohon pada Ilahi Rabbi. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan. Jika puasa tinggalkan dosa, sucikan hati dari tercela. Adab di bulan suci yang mulia, tidaklah boleh saling menghina. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli singkong diolah menjadi opak, makannya di Bukit Tinggi. Saya lihat jawab salamnya belum kompak, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibawa tukang kredit. Yang jawab salam mudah-mudahan jamaah pulang dari sini di jalan nemu duit 1 miliar sekali ya. Sekali lagi ya, ke Surabaya naik kereta. Di kereta ada buaya. Gak jadi itu. Di dalam keretanya ada buaya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن في يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para asatidzah, para tokoh, para tuan guru, para bini sepuh, para orang tua, terkhusus pengurus Masjid Nurul Huda, ketua umum atau ketua DKM Bapak Syarif. Masya Allah, saya pikir ternyata Pak Ketua Ustaz Syarif, kemudian juga ada sahabat saya Ustaz Hada,
lagi tugas di luar, serta seluruh para pengurus yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, emang karena nggak hafal Pak. Bapak dan Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat shaimin shaimat, remaja-remaja serta adik-adik yang tercinta rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat dan berbagai karunia-Nya hingga sampai dengan saat detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat hadir di aula masjid ini tentu dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kita. Tadi telah kita laksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian qobliyah isya, kemudian sholat isya, ba'diyah isya, sudah berapa rakaat yang kita laksanakan. Belum lagi nanti ditambah dengan sholat tarawih dan witir. Subhanallah, ibadah hitungan rakaat malam ini teramat luar biasa. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini selalu mendapatkan taufik hidayah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam, penghulunya per hari. Dan malam ini bertepatan dengan malam yang ke-11 kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Artinya 10 kali atau 10 hari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kata Ali karamallahu wajhah ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fadilah apakah setiap malamnya bagi orang yang melaksanakan ibadah setiap malamnya di bulan Ramadan, yaitu tarawih. Ternyata siapa orang yang melaksanakan sholat tarawih malam yang ke-11, kelak ketika kita meninggal dunia, persis jasad kita seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari kandungan rahim ibunya. Subhanallah, artinya bersih kita dari dosa. Dan dalam fadilah yang lain, siapa orang yang melaksanakan puasa hari yang ke-10, maka Allah akan mengabulkan 70.000 dari doa-doanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan dikatakan bulan yang suci. Kenapa dikatakan bulan suci? Yang lain kenapa tidak suci? Karena memang di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Kalau saja Al-Quran turun di bulan lain pun akan menjadi suci. Makanya pas tadi ayatnya saya baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur. Makanya di dalam Al-Quran berita umat terdahulu itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita tahu kisah perjalanan para nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Isa, dan lainnya. Itu semua diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran kandungannya kabar umat yang akan datang. Kabar umat yang akan datang sudah diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana tanda-tanda akhir zaman sudah disebutkan. Ada bangunan masjid yang begitu mewah, sekarang banyak, tetapi isinya sedikit. Ada yang mohon maaf, seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Ada seorang anak menghamili ibunya, orang tua menghamili anaknya, itu tanda-tanda akhir zaman. Dan kita sudah berada di zaman ini. Dan selanjutnya Al-Quran sebagai landasan hidup bagi kita umat Islam.
Semua peraturan tentang hidup dan kehidupan kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semuanya diatur dalam Al-Quran. Bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bersosialisasi antara yang tua yang muda, muda yang tua, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, bermasyarakat, bertetangga, bersahabat, berkerabat, semua diatur dalam Al-Quran. Makanya kita beruntung karena kita menjadi umat Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad, satu-satunya umat yang akan berikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Dan Allah amanahkan Al-Quran sebagai kitab sucinya. 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz setebal ini Bapak Ibu jamaah. Terbukti itu kitab suci banyak ribuan bahkan jutaan orang yang menghafal. Pernahkah kita mendengar orang hafal Bible, hafal Taurat? Rasanya belum pernah. Itulah tanda-tanda sebuah kitab yang suci. Makanya Iqra'ul Quran fa inna fi ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa orang yang selalu membaca Al-Quran, kelak Al-Quran akan menjadi sahabat yang terbaik kita di yaumil qiyamah. Al-Quran akan membawa syafaat buat kita, pertolongan buat kita. Bahkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika saat kita sakaratul maut, di akhir-akhir napas kita, ternyata ada sosok seseorang yang menemani kita. Berwujud seseorang yang ganteng, tampan, tidak pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan hingga menemani kita ke alam kubur. Makanya ketika malaikat munkar nakir mengajukan beberapa pertanyaan, man rabbuka ma imamuka dan seterusnya, semua dihadang oleh seseorang yang ganteng, tampan, tidak pernah kita lihat sebelumnya. Sampai malaikat kembali lagi ke hadapan Allah, ya Rabb, aku tidak sanggup mengajukan beberapa pertanyaan kepada si mayit karena ada seseorang yang menghadangnya. Kata Allah, wahai malaikatku, dia adalah bagian dari keluarga. Ternyata Allah mempunyai keluarga, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yaitu orang-orang yang membaca kalam-kalamnya waktu hidup di dunia. Bahkan satu hadis menyatakan siapa orang yang mempunyai seorang anak yang hafiz atau hafizul Al-Quran, maka kelak orang tuanya di yaumil qiyamah nanti akan diberikan sebuah mahkota kebesaran. Bahkan 10 dari keluarganya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita tanamkan mulai saat ini, sejak dini terhadap putra-putri kita. Dan itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang tua terhadap putra-putri kita, terhadap anak-anak kita. Berikan pendidikan yang terbaik. Di antaranya, ajarkan kepada mereka bagaimana membaca kalam-kalam Allah dengan baik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sidang salat tarawih yang berbahagia. Terakhir, ada satu budaya tradisi di kita. Satu sisi saya kurang setuju, tapi nggak apa-apa. Tapi satu sisi luar biasa. Ketika kita dalam rangka pulang mudik hari raya Lebaran, itu kita bermacet-macetan, kumpul di mall, di terminal dan sebagainya. Padahal malam 10 terakhir itu justru banyak kita beritikaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang baik itu ketika kita menjelang datang bulan suci Ramadan, kita datangi tuh orang tua kita yang masih hidupnya, babe, minta maaf ya selama ini punya salah, punya dosa, punya hilaf. Maafin aye, ya, sambil bawa beras 2 karung, uang 10 juta. Seneng orang tua tuh. Apa adanya lagi datang bawa sekarung uang 5 juta. Anaknya 8 kebetulan. Begitu 7 terkumpul 15 juta. Katanya babenya, coba kita punya anak 20. Orang Betawi dulu kan banyak anaknya. Begitu ada anak yang ke-8 datang, nangis-nangisnya babenya. Minjem duit dong berapa? 15 juta. Pas banget.
kumpul dari kakaknya, yang terakhir malah pinjem duit. Nyak babehnya nggak marah, seneng aja. Yang penting lo datang tong, tengokin gue nih. Orang tua seperti itu. Ridho ilahi karena ridhonya, seperti itu kan. Murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Trong-treng. Kayaknya ini abri semua nih, anak borong. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau orang tua kita meninggal dunia? Ziarahi makamnya, doa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi nggak boleh begitu bacanya. Itu orang Sunda kebanyakan. Kira-kira seperti itu. Ya Allah kasihani, ya Allah sayangi yang cintai dia, ya Allah sebagaimana dia mengasihi aku waktu kecil. Ampunkan dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, lapangkan alam kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi perbanyak baca Al-Quran, budaya seperti itu kita pertahankan, Pak. Kita kalau masih dilengkapi orang tua kita, ayah dan ibu kita, cintai, sayangi dia. Karena itu adalah pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perbanyak sholawat, Pak. Dalam situasi dan kondisi apa saja. Di wilayah Koja, Cilincing, Tanjung Priuk, saya sering lewat, Pak. Ada ibu-ibu baca sholawat begini. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, hatfatayaji, ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Kira-kira lagu apa tuh? Ada yang hafal nggak? Oh Saibah, ternyata lagu Roma Irama lagi. Gak apa-apa, seni dengan seni hidup itu jadi indah, dengan agama hidup itu jadi mudah, dengan ilmu hidup itu jadi terarah. Itu saja barangkali 15 menit sesuai kata Pak Ketua, tidak boleh lebih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.